Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup. Bab tahun 1741 sampai tahun 1745. Bab 1741. Setelah selesai dengan ini, kita akan pergi liburan 1 minggu karena penting menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Ketika saatnya tiba, tidak akan memikirkan hal lain dan hanya menikmati diri kita sendiri. Betulkah? Wendy bertanya heran, wajahnya bersinar dengan senang hati. Sejak kapan pernah membohongimu? Jasper tertawa. Baik, ini kesepakatan. Akan melakukan penelitian tentang kemana kita harus pergi, Anda sebaiknya tidak mencari alasan kalau begitu. Ucap Wendy dengan semangat. Aku tidak akan, kata Jasper sambil tersenyum. Ding. Pintu lift terbuka. Jasper dan Wendy telah berhenti tertawa dan ekspresi serius menghiasi wajah mereka. Ketika mereka berjalan keluar dari lift, di kedua sisi koridor ada kantor ruang yang semakin bertambah penuh sesak. Area kantor umum dengan karyawan biasa memiliki bilik kecil dan menengah serta manajer yang memiliki kantor khusus untuk diri mereka sendiri. Ini juga menyoroti kenyataan bahwa jumlah personel JW tumbuh dan menjadi lebih kompleks dari hari ke hari. Apalagi ini adalah lantai tempat kantor Jasper, direktur perusahaan itu berada. Jika ini masalahnya di sini, bisa dibayangkan lantai lain jauh lebih ramai. Tidak banyak orang ketika aku terakhir datang ke sini, kata Jasper kaget. JW berkembang pesat, dan kami membutuhkan tenaga kerja dari berbagai bidang. Plus, kami memiliki kesejahteraan yang baik. Itulah sebabnya kami mendapatkan lebih banyak orang untuk bekerja untuk kami. Wendy menjelaskan. Jasper mengangguk dan berkata, sepertinya sudah waktunya untuk pindah ke tempat baru. Salam Lain, Mes, Suler. Bapak, Lain, kau kembali. Senang bertemu denganmu MS. Suler. Kemanapun Jasper dan Wendy berjalan, para karyawan akan berdiri di kedua sisi jalan dan menyapa mereka dengan hormat. Wendy berhasil menyebutkan sebagian besar orang di sana, namun Jasper menyadari bahwa dia tidak tahu banyak dari mereka. Halo semuanya. Jasper hanya bisa mengangguk pada orang-orang itu sambil tersenyum. Tempat itu meletus menjadi diskusi tepat setelah dia pergi. Beberapa gadis kecil yang suka bergosip berkumpul dan menekan kegembiraan mereka. Mereka berkata, wow, apakah itu Pak Lain? Ini adalah pertama kalinya saya melihat bos kami sejak saya bergabung. Saya mendengar bahwa dia bahkan belum berusia 30 tahun. Ya ampun, dia terlihat jauh lebih tampan daripada di TV dan majalah. Benar. Pak Lain tersenyum padaku barusan, seharusnya aku yang memotretnya. Apakah Anda pikir saya bisa mendapatkan foto bertanda tangan dari Tuan Lain? Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda pikir Tuan Lain adalah selebriti acak? Apakah kamu tahu berapa harga tanda tangannya? Berapa nilainya? Apakah ada yang mau membelinya? Idiot, kenapa Pak Lain hanya memberikan tanda tangannya? Dia tidak hanya menandatangani apapun. Tidakkah kamu tahu itu? Tidak heran Anda hanya menerima, baik, dalam penilaian pekerjaan Anda sehari sebelumnya. Ya ampun, jangan bahas itu. Saya sangat kesal, jika saya tidak bisa mendapatkan, luar biasa, lain kali, gaji saya akan disesuaikan. Kembali di kantor, Jasper dengan lembut mengusap wajahnya yang mati rasa karena senyum yang dia pertahankan. Dia kemudian mengambil cangkir dari Wendy dan berjalan menuju jendela kaca dari lantai ke langit-langit dan duduk di sofa. Ketika dia melihat ke sungai South Face yang sibuk, dia terkekeh dan berkata, ini adalah kerajaanku. Yang mulia, menteri mana yang ingin Anda temui selanjutnya? Wendy bertanya dengan tidak sabar. Bab 1742. Panggil Malcolm dulu, pria ini pasti punya banyak curhat. Seharusnya tidak membiarkan orang asing menahannya dalam penderitaan, desah Jasper dan berkata. Wendy tersenyum singkat berkata, dia pasti merindukannya. Aku akan meneleponnya sekarang. Ketukan datang dari pintu kantor lama setelah Wendy pergi. Masuk. Jasper menjawab dengan ngeri sambil melihat akumulasi pekerjaan di komputer dengan sakit kepala. Setelah mengatakan itu, pintu menjadi marah didorong terbuka oleh orang asing. Ketika melihat pria kecil yang sedih di depannya, Jasper merasa bersalah dan berkata, Chief Operating Officer saya, dilihat dari ekspresi Anda, tampaknya Anda sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dengan wajah cemberut, Malcolm berjalan ke meja Jasper dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, benar-benar berpikir bahwa sudah tua, dan tidak dapat memenuhi keinginan saya untuk mengundurkan diri.
Tugas lagi. Tolong izinkan saya untuk mengundurkan diri. Jasper memandang Malcolm dengan tangan kosong dan terkekeh. Berhenti. Tidak mudah bagi seseorang dengan posisi tinggi seperti Anda untuk mengundurkan diri. Bukankah aku setidaknya harus menerima surat pengunduran diri darimu? Malcolm berkata dengan marah, baiklah, saya akan menulis laporannya sekarang. Setelah ini, Malcolm berbalik dan akan pergi. Tunggu. Jasper menghentikan Malcolm dan berkata tanpa daya, kamu menderita hipertensi dan sebaiknya kamu tidak terlalu emosional, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Baiklah, ungkapkan saja pikiranmu dan berhenti berbicara tentang mengundurkan diri. Anda tahu bahwa JW dan saya tidak dapat bertahan hidup tanpa Anda. Ini benar, dan sama sekali tidak dikatakan hanya untuk menyanjung orang tua itu. Pengalaman Malcolm dalam manajemen bisnis dan operasi menyelamatkan banyak usaha Jasper. JW berkembang dari hari ke hari, tetapi tidak peduli seberapa cepat perkembangannya atau betapa rumitnya hal itu, Malcolm selalu bisa menangani semuanya dengan tertib. Ini membuat cara hidup Jasper dan Wendy lebih mudah. Jika bukan Malcolm yang mengelola perusahaan dengan lancar, apakah Jasper bisa menghilang dari waktu ke waktu seperti yang dia lakukan saat ini? Mustahil. Yang terpenting, Malcolm bisa memahami niat Jasper dan bisa mengeksekusi keputusannya dengan sempurna. Fakta bahwa dia selalu bisa memimpin JW ke arah yang diinginkan Jasper adalah faktor terpenting. Malcolm mengerti apa yang dimaksud Jasper dan menghela nafas, lain, sebagai karyawan dan teman Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya tentang akuisisi Nokia. Setidaknya saya bisa mempersiapkan diri lebih awal. Namun, saya sebenarnya tahu tentang akuisisi melalui berita. Ini benar-benar menyebabkan kekacauan bagi saya dan orang lain di perusahaan. Nokia bukanlah perusahaan kecil, tapi karena Anda sudah mendapatkannya, saya tidak punya komentar tentang itu. Kemudian lagi, Nokia adalah grup multinasional besar dengan pabrik dan cabang di seluruh dunia. Sejujurnya, dari segi sistem dan manajemen, JW tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Akuisisi seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membeli saham mereka. Jasper mengangguk sambil tersenyum dan tetap diam sampai Malcolm selesai. Dia kemudian berkata, Malcolm, ada sesuatu yang penting seputar masalah ini. Saya mengakuisisi Nokia dengan dana pribadi saya. Ini benar-benar terpisah dari JW dalam hal administrasi dan keuangan. Jadi, kedua perusahaan itu tidak terkait dalam hal struktur dan manajemen perusahaan, dan tidak perlu ada merger. Bab 1743. Malcolm untuk sementara tercengang oleh kata-kata Jasper. Mandiri. Tidak, itu tidak pantas. Kata-kata Malcolm mengejutkan Jasper. Apa sebenarnya maksud Anda? Malcolm kemudian berkata, sekarang kedua sistem itu independen satu sama lain, mungkin tampak tidak ada masalah, dan juga dapat mencegah kemungkinan kebingungan dalam manajemen. Namun, yang terpenting apakah Anda menyadari bahwa sumber daya JW sebenarnya tidak dapat mendukung bisnis besar seperti Nokia? Jasper terkekeh dan berkata, aku memang mempertimbangkan ini. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengembangan industri ponsel di generasi selanjutnya, Jasper tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan Nokia. Apalagi dia sudah menjadi bos Nokia saat ini. Selama Nokia meninggalkan jalan lama mereka dan bekerja ke arah yang Apple 7, itu akan baik-baik saja. Namun, dia jelas tidak bisa mengatakan ini kepada Malcolm. Malcolm tidak mengetahui pikiran Jackson dan dia melanjutkan, jika JW ingin berkembang dengan baik dan menjadi perusahaan multinasional, kita harus membawa Nokia masuk. Kita harus menggunakan JW Investment Company sebagai perusahaan induk untuk menampung semua bisnis lain di bawahnya. Ini adalah suatu keharusan untuk menjadi grup multinasional. Manfaat utama yang dapat dibawa Nokia untuk JW adalah reputasi globalnya. Dari segi bisnis fisik, Nokia sudah memiliki kemampuan untuk dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia, tapi JW tidak. Oleh karena itu, cara paling nyaman dan tercepat bagi JW untuk pergi ke luar negeri adalah dengan memanfaatkan reputasi dan kekuatan Nokia. Mengesampingkan aspek lain, Nokia sudah memiliki kantor cabang dan pabrik di puluhan negara di seluruh dunia dan ini adalah sumber daya yang tidak dimiliki JW. Berapa banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan yang dapat dihemat JW dengan memanfaatkan ini? Selain itu, jika JW hanya mengandalkan anak perusahaannya saat ini, berapa tahun lagi untuk membandingkannya? Pernyataan Malcolm menyebabkan ekspresi Jasper berubah serius. Dia harus mengakui bahwa dia tidak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar secara menyeluruh.
Meskipun demikian, Malcolm dengan sempurna menunjukkan masalah yang tidak dia pertimbangkan. Ketika dia melihat alis Jasper yang terjalin erat, Malcolm melanjutkan. Bos, kita memang bisa menghindari persaingan sumber daya dengan memisahkan kedua perusahaan. Namun, perbedaan terbesar antara JW dan perusahaan lain adalah bahwa sumber daya inti kami bukan tentang merek atau produk di bawah kami, tetapi diri Anda sendiri. Dan Anda pasti tidak bisa meninggalkan Nokia sendirian untuk mengatur dirinya sendiri. Itu sebabnya kita masih perlu memegang sumber daya apapun yang kita bisa. Solusi terbaik adalah untuk JW untuk mengakuisisi Nokia sepenuhnya dan merestrukturisasi distribusi sumber daya dengan cara kami sendiri. Lebih dari 10 menit kemudian, Malcolm keluar dari kantor Jasper. Pada sore yang sama, dokumen yang dikeluarkan oleh Jasper sendiri diserahkan kepada seluruh karyawan di seluruh anak perusahaan JW. Malcolm tidak lagi menjadi Chief Operating Officer JW Investment Company dan dia akan dipromosikan menjadi Wakil Direktur untuk membantu Direktur dalam operasional dan manajemen perusahaan sehari-hari. Jika ini terjadi di perusahaan lain, promosi semacam itu sebenarnya akan dianggap sebagai penurunan pangkat. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Chief Operating Officer memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Wakil Direktur. Namun, lain halnya dengan JW. Jasper jarang berpartisipasi dalam operasi dan manajemen perusahaan sehari-hari, jadi Malcolm hanya memegang gelar Wakil Direktur sambil menjalankan kekuasaan Direktur. Posisi ini secara pribadi disebut sebagai posisi penerus potensial oleh semua orang di JW, dan itu dianggap sebagai posisi penting bagi Jasper untuk menguji calon penerusnya. Bab 1744. Membiarkan Malcolm mengambil posisi ini sepertinya keputusan yang paling mustahil namun paling logis. Pada malam yang sama, Jasper menjelaskan kepada Wendy tentang keputusannya dalam perjalanan kembali ke mobil. Memiliki perusahaan yang lebih besar seperti memiliki hutan yang lebih besar, dan ada banyak jenis burung di hutan. Kepala cabang lain mungkin tampak tenang, tetapi siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh? Apalagi setelah keluarnya kabar restrukturisasi perusahaan induk JW mendatang. Tidak peduli seberapa rendah hati Anda masih akan bermimpi menjadi pemimpin berikutnya dari kerajaan ini. Untuk mencegah power creep dan gesekan internal, lebih baik memberikan posisi lebih awal. Saat ini, Malcolm adalah kandidat terbaik kami. Wendy mengangguk dan berkata, karena Malcolm mampu dan dihormati oleh orang lain, dan yang paling penting, apakah orang asing? Jasper tersenyum. Bukan hanya itu, dia tidak semudah itu lagi dan dengan pembatasan kewarganegaraannya, tidak mungkin kami akan melatihnya untuk menjadi penerus JW. Dia juga sangat menyadari hal ini, itu sebabnya sudut pandangnya adalah yang paling netral dan asli. Wendy berkata dengan ketidakpuasan, kamu masih sangat muda, mengapa kamu berpikir untuk menemukan penerus? Jasper menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ini bukan tentang itu. Jika JW tidak menjalani restrukturisasi, semuanya akan tetap seperti biasa, tetapi begitu kami melakukannya, saya harus mundur sebagai direktur perusahaan induk dan menjadi ketua dewan. Karenanya pasti ada mata yang lapar sudah menatap posisi direktur. Sebenarnya, aku ingin kamu naik sebagai direktur. Wendy segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Aku tidak menginginkannya. Saya sudah memiliki lebih dari cukup di piring saya dan itu membuat saya gila. Jatuhkan ide sutradara. Ya, masalahnya, jika Anda naik sebagai direktur, posisi kepala urusan keuangan harus diberikan. Lagi pula, posisi ini lebih penting daripada direktur menurut saya. Selama saya di sini, direktur bisa diganti kapan saja, tapi lain cerita untuk kepala bagian keuangan. Jika orang yang mengambil posisi ini bukanlah seseorang yang benar-benar aku percayai, jika ada yang tidak beres, itu akan terlambat pada saat kita menyadarinya. Ketika dia melihat ekspresi lelah Jasper, Wendy berkata dengan lembut, baiklah, jangan terlalu memikirkannya karena kamu sudah mengambil keputusan. Anda sudah sibuk sepanjang hari sejak Anda masuk ke kantor, jadi istirahatlah dengan baik. Kita bisa meninggalkan semuanya sampai besok. Besok adalah hari terakhir dari perintah penguncian. Jasper sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat pemandangan jalan yang berubah dengan cepat. Waktu saja tidak cukup. Kembali ke rumah, Dawson masih terjaga, seperti yang diharapkan. Jasper pergi menemuinya tepat setelah mereka sampai di rumah. Kamu kembali. Dawson meletakkan dokumen di tangan dan berkata kepada Jasper. Aku kembali. Jasper duduk di seberang Dawson dan berkata, senang bertemu denganmu, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau makan malam? Tidak apa-apa, aku sudah makan malam dan aku juga tidak lapar.
Keduanya terus berbicara tentang beberapa topik santai tetapi tidak satupun dari mereka menyebutkan apapun tentang perusahaan. Dawson juga tidak bertanya kepada Jasper tentang apapun yang dia lakukan di luar. Karena ini, mereka merasa lebih nyaman satu sama lain setelah percakapan selama 1 jam. Mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai keluarga dan banyak hal tidak perlu dikatakan dengan keras. Obrolan santai sudah lebih dari cukup ketika mereka bertemu. Keesokan harinya, Jasper bergegas keluar rumah tepat setelah dia bangun. Dia tidak pergi ke kantor tetapi dia pergi menemui orang penting. Orang ini sengaja terbang ke Mauritius untuk bertemu Jasper secara langsung. Ini adalah sekretaris Bank SBS, Tony Pratt. Bapak Pratt. Jasper bertemu Tony di kamar tamu hotel, dan dia mengulurkan tangan untuk menyapa Tony terlebih dahulu. Bab 1745. Tony tertawa dan menjabat tangan Jasper dengan keras sebelum berkata, "Kamu anak kecil, sepertinya kamu telah melakukan banyak hal kali ini. Saya hampir menjebak diri saya di dalamnya, tidak tahu bagaimana menjelaskan semua kesulitan lagi." Jasper tertawa. "Baiklah, sepertinya kamu cukup santai. Aku masih takut kamu akan mundur setelah menghadapi beberapa rintangan, tapi kurasa aku salah kalau begitu," kata Tony puas. "Saya tidak bisa mundur ketika memiliki begitu banyak orang-orang yang mendukung saya," kata Jasper dengan serius. Itu terdengar baik. Tony membawa Jasper ke ruang tamu untuk duduk dan berkata, "Hari ini adalah hari terakhir dari perintah penguncian sementara. Karena JW Foundation akan dibuka lagi besok, apakah Anda sudah menyiapkan sesuatu?" "Tidak." Jawaban Jasper membuat Tony mengernyit. Jasper tersenyum kecut, "Tuan Pratt, kami berdua cukup pintar untuk melihat melalui berbagai hal, jadi saya akan melewatkan formalitas. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Tuan Pratt, jika Anda berada di posisi saya, persiapan seperti apa yang akan Anda lakukan?" Kata-kata Jasper membuat Tony lengah. "Aku harus memiliki sesuatu di tanganku untuk aku persiapkan." Jasper menunjukkan tangannya dan berkata, "Tapi sekarang, saya tidak punya uang atau kekuasaan, jadi apa yang bisa saya persiapkan?" Tony memiliki ekspresi kesal ketika dia mendengar ini. "Katakan saja jika Anda butuh uang, jangan bertele-tele." Jasper terkekeh, "Aku hanya mencoba mencari alasan yang lebih baik, haha." Ekspresi Tony langsung berubah serius. "Terus terang, saya di sini untuk memenuhi permintaan Anda sesuai pesanan saya. Tapi, jika jumlahnya terlalu tinggi, kami tidak akan bisa melakukannya, jadi kami harus bernegosiasi." "Tentu, bagaimana kalau 10.000 miliar?" Kata-kata Jasper mengejutkan Tony. USD. Hal berikutnya yang keluar dari mulut Jasper membuat ekspresi Tony menjadi gelap. "Apakah kamu bercanda?" Jasper berkata dengan ekspresi sulit, Pratt, Anda sangat menyadari musuh yang saya hadapi saat ini. Wall Street mempermainkanku kali ini, jadi jujur saja, apakah jumlah itu banyak?" "Itu tidak mungkin." Tony menolak tanpa berpikir, jumlah devisa yang begitu besar pasti akan mempengaruhi cadangan devisa negara, dan secara langsung akan menyebabkan fluktuasi besar di pasar valuta asing internasional. Pada saat itu, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang telah dilakukan Summerland dengan uang ini. Apakah menurut Anda para pejabat Amerika Serikat akan berdiam diri dalam situasi ini? Ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan konflik antara kedua negara meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tak satu pun dari kita dapat memutuskan ini. Bagaimana denganmu, Tuan Pratt? Jasper tidak pernah menyangka akan mendapatkan uang sebanyak itu, dan hanya bertanya. Pratt berkata, "Ini bukan tentang apa yang saya pikirkan, ini tentang apa yang dipikirkan oleh manajemen tingkat atas. 8.000 miliar Somer dollars adalah jumlah maksimum yang dapat kami berikan untuk membantu Anda." Jasper mengerutkan kening dan tetap diam. Namun, siapapun akan memperhatikan bahwa Jasper berpikir bahwa jumlahnya terlalu kecil. "Atasi saja. Keputusan ini sedang dinegosiasikan dengan keras oleh para bos di atasku, jadi jangan terlalu serakah." Tony menghiburnya. "Bagaimana jika kita kalah?" tanya Jasper. Tony menatap Jasper dengan mata sedikit panas dan menjawab perlahan, "Bagaimana menurutmu?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.